السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفاء فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في حديث القدسي يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة من أكثر علي صلاة. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبكم الله أكرمكم الله إخوتي في الله أيها المحبون أيها الممتحنون. Teman-temanku, muridku, silsur melebihiku memuari pada nama Siti wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muqaddimah yang kami sampaikan adalah muqaddimah yang menjadi ciri khas dan telah diijazahkan oleh guru-guru kami ketika kami di Islamabad. Maka beliau katakan ketika kalian membuat video saya dengar saja, maka beliau katakan saya yakin ini adalah murid saya. Kemudian disusul dengan seruan untuk mengingatkan kepada kita semua, ayyuhal muhibbun, wahai setiap jiwa, setiap diri yang berusaha untuk membuktikan cintanya kepada Allah, saling cinta, saling kasih, untuk sama-sama nantinya mencari-cari di hadapan Allah. Maka kalau benar kita dalam bermajelis, hadirkan perasaan dalam diri kita, yakin dan percaya majelis yang kita buat hari ini bukan setelah ditutup, bubar, lantas selesai. Tidak. Majelis ini adalah majelis
yang terus berlanjut nanti sampai di akhirat. Semua ahli majelis saling mencari satu sama lain sebelum masuk ke dalam syurga. Mana dulu orang yang di samping saya? Mana dulu orang yang di depan saya? Mana dulu mereka yang kami dengarkan suaranya? Maka kita akan saling mencari satu sama lain. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar menghadirkan perasaan itu di dalam diri kita, insya Allah setiap majelis ilmu, setiap majelis iman, kita akan berusaha untuk hadir di dalamnya. Kemudian diingatkan lagi, ayyuhal mumtahilun, wahai setiap jiwa, setiap diri yang mana kita semua ini diuji oleh Allah. Kecintaan tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembuktian syahadat, ad-dunya darus syahadah, di sini akan dilihat bahwasanya pembuktian atas kecintaan yang benar itu pun juga telah dicontohkan oleh Rasul, dibuktikan oleh Rasul, bahkan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk saling mencintai. Kita lazimkan doa ini. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa 'amala yuballighana hubbak ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami Allah nas'aluka meminta kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, hubbak cinta dari sisimu. Karena dialah Allah pemilik cinta yang sempurna cintanya dan tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita semua. Kita tak tahu jalan untuk mencintai. Kita tak mampu untuk mempertahankan cinta kita. Ya ibadi, wahai kalian hamba-hambaku, kullukum dhallun. Setiap kita ini tak tahu jalan. Setiap kita ini tak tahu arah. Kullukum dhallun illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Orang yang disinari hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, maka dialah yang akan kemudian mampu memandang hidup ini dengan penuh cinta. Illa man hadaituhu fastahduni, maka jangan pernah berhenti, senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahdikum, maka aku pasti akan memberikan hidayah kepada kalian semua. Maka cinta yang didasari dengan hidayah ini akan bermuara di jannah, akan berakhir dengan perjumpaan di dalam surga. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada seruan yang tadi mengatakan ayyuhal mumtahinun, setiap kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menguji kita kemudian memberikan kepada kita ataupun juga membebaskan kepada kita untuk menjawab atau mencari solusi seenak kita. Tidak. Allah Subhanahu wa taala bahkan menawarkan dari sekian banyak ujian itu dengan solusi dan jalan keluar. Solusi dan jalan keluarnya itu sangat luar biasa. Wa hubba man yuhibbu, dan cintakanlah kami ya Allah kepada orang-orang yang telah mencintaimu, orang yang telah engkau pilih, engkau lunakkan hatinya untuk kemudian telah meraih cintamu ya Allah. Cintakan kami kepada mereka. Maka cinta kepada ulama, cinta kepada ahli Quran, cinta kepada orang-orang yang mau berjuang agama, ini adalah jalan untuk kemudian
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima cinta kita sehingga diberikan cinta yang lebih besar lagi. Sehingga ditawarkan orang yang benar cintanya itu seperti apa? Ciri-cirinya jelas. Hal adullukum ala tijarah. Adakah perasaan suka dalam diri kita? Adakah perasaan senang dalam diri kita? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan sesuatu yang diharapkan oleh semua manusia. Kalau dalam bahasa kita mungkin setiap orang akan bangga dengan profesinya, yang di kantor, yang di kebun, yang di pasar, semua mereka bangga dengan profesinya. Saking bangganya, itu sampai dimasukkan di dalam identitas KTP. Ya, pekerjaan, saking senang, saking bangganya kita. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar menawarkan sesuatu yang bersifat fana, yang bersifat fiktif, apalagi kalau tidak kita bawa ke kubur. Ternyata yang menjadikan kita bangga selama ini, Pak, tak ada yang kita bawa ke kubur. Jangankan mobil, gardan mobil saja, Pak, tidak ada orang dikubur dengan gardan mobilnya. Tidak ada orang yang dikubur dengan meja kantornya. Tidak ada orang yang dikubur dengan brankas emas, duitnya dan sebagainya. Tidak ada. Maka disinilah dilihat, kalau di awal daripada disyaktiannya itu bukan menjadi syarat. Artinya kalau kita senang maka kita masuk ke dalam golongan, kan ayat itu di awal ya ayyuhalladzina amanu. Tapi bukan kemudian dijadikan syarat, tidak. Kalau kita suka, kalau kita cinta, maka berarti ada gejala iman dalam diri kita. Ada kriteria untuk sampai kepada derajat tersebut. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Pak Imam sudah bacakan juga dalam rakaat yang pertama untuk mengingatkan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali lagi diingatkan, ini bukan syartiyah, tetapi kalau kita menunaikan daripada mustasna minumnya, berarti kita masuk di dalam golongan itu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah oleh kalian dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian semua. Jangan sampai kan kemudian kita menganggap, saya tak punya duit. Rezeki bukan sekedar duit. Apa yang telah anugerahkan kepada kita, apa yang telah Allah berikan sebagai potensi dalam diri kita, inilah yang kemudian kita mau gunakan dalam agama. Inilah yang kemudian kita mau korelasikan, kaitkan dengan agama. Setiap orang, setiap sahabat, bahkan sahabat Nabi punya keahlian yang berbeda-beda. Maka dia gunakan potensi yang maksimal yang ada dalam dirinya itu untuk apa? Untuk kemudian meniti jalan menuju jannah. Tetapi akan lebih hebat lagi kalau potensi yang ada pada dirinya itu dia legitkan. Melejitkan potensi yang ada pada dirinya sebagai bukti kesyukuran. Sehingga kami merenung, tadi siang sempat merenung juga, Masya Allah. Saya yakin potensi yang telah Allah berikan kepada anak kita mungkin, saudara kita, keluarga kerabat kita, polisi-polisi santri ini, potensi yang Allah berikan kepadanya ini sudah terbiasa dalam disiplin. Dan ternyata potensi itu dilejitkan dengan kemampuan, bahkan kalau mau dikatakan keahlian, Pak wajar. Kemampuan dan keahlian dalam mengurus jenazah. Mulai mendeteksi tahap dia sakit, amal yang mesti dibuat, bagaimana proses talqin dan sebagainya, sampai kemudian dimandikan. Allah Akbar.
Kami saja yang sudah terbiasa juga memandikan jenazah, setelah share inilah perlunya Pak. Kita sharing, duduk bersama, muzakarah. Ada hal-hal yang bahkan tak kami temukan di bangku kuliah, tak kami temukan juga di duduk di dalam khalqa dan sebagainya. Justru Masya Allah, ya Amir Ustaz Pak Gunawan sendiri beritahu saya itu pengalamannya kalau memandikan jenazah dengan menggunakan media permandian itu, maka tidak akan sempurna sebelum ditegakkan. Kan yang kita tahu selama ini yang saya tahu adalah ketika dia disandarkan orang sama orang yang memandikan. Sementara kan sekarang ini seiring sejalan teknologi sudah mulai ya maju, berbagai fasilitas sudah disiapkan, tapi fasilitas itu terkadang kalau kita tidak melihat maslahat di dalamnya, justru malah akan mendatangkan mudarat. Makanya setelah itu saya berpikir, wah, kalau seperti ini kayaknya saya hati saya itu lebih plong. Sekiranya saya meninggal dunia, ini polisi santri yang mandikan saya. Kenapa Pak? Dari prakteknya saya sudah bisa lihat kehati-hatian dan kedisiplinan. Lebih-lebih kalau sekelas Pak Gunawan yang memandikan apa semua, ketika dia katakan siap, maka semua pasukan sudah harus siap dengan segala kriterianya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah potensi yang ada pada diri kita yang diminta. Ya. Anfiqu, jadi infakkan itu apa yang tenaga kita, harta kita, pikiran kita, apa yang bisa kita infakkan, apa yang bisa kita korbankan. Itulah yang direzekikan oleh Allah, dan itulah jalan bagi kita ini untuk kemudian sampai di jannah. Tak semua orang bisa menjadi ulama, dan jangan katakan nanti kita jadi ulama kemudian baru bisa sampai di jannah. Tidak. Ada yang hebat di dalam sif. Ya, dalam masa ada yang hebat di dalam taklim, ada yang hebat dalam apa saja. Maka kita lihat, oh potensi saya di sini. Mimma razaqnakum qabla an ya'tiya yaumun la bai'un. Jangan sampai nanti datang masanya, sebelum tiba masanya kalian mau, tapi Allah sudah tak mau. Tiba masanya, kita baru mau untuk berkolaborasi. Tiba masanya kemudian kita ini untuk menggunakan potensi yang ada pada diri kita. Sementara sudah mulai pikun, sementara sudah mulai lemah dan sebagainya. Maka itu dikatakan mimma razaqnakum qabla an ya'tiya yaumun la bai'un, sudah tak ada lagi perdagangan, transaksi pada saat itu. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat yang kemudian menyuruh kepada kita semua itu untuk berkorban atas agama. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Gajinya kalau dibilang gaji bukan fulus Pak, bukan uang, bukan rumah, bukan mobil. Bahkan Masya Allah, kalau koalisi santri berani katakan kami gratiskan semuanya, mulai daripada kafannya sampai pengurusannya, permandiannya, mapas suruhnya, kami gratiskan segalanya karena kami mau menabung di khosananya Allah. Karena kami butuh bagaimana kemudian ada transaksi dengan Allah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seperti ini berarti ayat ini kemudian menjadi bagian orang-orang yang dirindukan oleh Al-Quran. Kan kalau rindu sesama manusia, Masya Allah, ini kan sudah bisa menimbulkan benih-benih cinta. Kalau Al-Quran yang merindukan kita, Masya Allah, kerinduan dalam Al-Quran itulah yang kemudian dijelaskan. Ganjarannya pasti. Dan ganjarannya ini unlimited. Kalau dikatakan unlimited, Pak, 6 nolnya itu juta, 9 nolnya itu miliar, 12 nolnya itu triliun.
tapi ini unlimited. Ya, jebol itu kalkulator Pak, kalau mau dihitung-hitung. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ganjarannya apa? Akan dibebaskan. Kalian akan dibebaskan. Maka kalau dikatakan kalian, bukan hanya dia saja. Sehingga Masya Allah terharu kita. Oh, kemarin ada videonya yang sangat luar biasa. Berangkat dengan motor lutut, membawa kain kafan, datang kepada rumah orang yang sedang meninggal dunia. Padahal kita tidak sadar bahwasanya saat itu kita telah membuat space, kita telah membuat jarak untuk membebaskan ibu bapak kita daripada siksa yang sangat pedih. Maka jangan dianggap remeh persoalan-persoalan seperti itu. Tunjikum min adzabin alim. Bagi kalian, di dalam diri kalian ada ibu kalian, di dalam diri kalian ada bapak, orang tua kalian, semua akan dibebaskan oleh Allah daripada azab yang sangat pedih. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah benar dalam hati kita atas perjuangan, kesannya dalam pandangan manusia ini susah. Susah tuh apa tuh? Ya, nanti kasih diwasi. Susah tuh apa tuh? Tidak teratur makannya apa dan sebagainya. Dalam pandangan manusia dia akan susah. Tetapi ternyata tidak. Yubaddilullahu ta'ala min sayyi'ati ila hasanah. Sudah dipastikan dalam pandangan manusia, semua orang yang berjuang atas agama, jangankan kita orang biasa, para nabi dan rasul saja, ketika dia berjuang atas agama, susah mata memandang. Adakah kemudian kesenangan di dalam pandangan mata ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api? Semua orang seolah-olah melihat dia susah. Tapi apa yang terjadi? Para hukama menjelaskan, sekiranya diperkenankan untuk kemudian kita bertanya kepada Nabi Ibrahim dan dia akan menjawab, dia yakin, wallahi yakin, maka dia akan katakan, saat yang paling senang, yang paling lezat, yang paling nikmat yang dirasakan adalah ketika dia dilemparkan ke dalam api. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kan yakin bahwasanya semua apa yang ada di atas langit dan di bawah bumi ini adalah dalam penguasaan Allah, dalam genggaman Allah, dalam pengaturan Allah. Tapi kok Allah membiarkan Namrud untuk kemudian melontarkan bahasa yang kurang ajar kepada Nabi Ibrahim, harrikuhu, bakar dia, musnahkan dia. Kan mudah Pak. Kalau Allah mau dan tak ada sulitnya Allah untuk katakan, lembutkan Nabi Ibrahim, sapu-sapi di kaki Nabi Ibrahim, sayangi dia, cintai dia, mudah dari Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan, melepaskan daripada Namrud untuk melontarkan bahasa-bahasa yang tidak santun, tidak pantas kepada Nabi Ibrahim, untuk apa Pak? Untuk Allah tunjukkan cintanya kepada kekasih. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesan kelihatan dalam pandangan mata zahir dia susah, tetapi sebenarnya dia senang di sana. Atau mungkin lagi kita kemudian katakan, itu kan nabi, wajar kalau nabi. Kita kembali kepada orang yang bukan nabi Pak, sekali sahabat, ya, Bilal bin Rabah, yang kalau kita lihat dalam kitab sirahnya, apa yang terjadi Pak? Masya Allah. Sebelum dia meninggal dunia, ditempatkan dalam posisi jabatan yang tertinggi, yakni menjadi gubernur di Damsyik, di Damaskus. Dia menjadi gubernur Pak di situ. Orang-orang yang pernah kenal dengan Bilal, orang-orang yang tahu tentang sejarahnya Bilal, dia datang kemudian dia memuji-muji, Masya Allah Bilal, betapa senangnya engkau sekarang, betapa hebatnya, betapa mulianya engkau sekarang. Bilal malah menangis ketika dipuji. Kalian salah ini. Kemudian orang-orang bingung lah.
Di mana letak salahnya? Jangan sampai kalian menganggap ketika saya menjadi gubernur ini adalah kesenangan yang tertinggi. Maka kemudian di dalam kitab sirah itu dijelaskan, sekiranya kalian ingin mengetahui di mana dan kapan saya senang. Saya senang, saya bahagia. Dan itu adalah puncak kebahagiaan dan kesenangan saya adalah ketika malam hari saya dicambuki. Kemudian subuh harinya saya itu dibaringkan di atas bara api. Siangnya kemudian ditidurkan di atas pasir yang panas. Kemudian ditindih batu yang besar. Dan saat itu Allah masih menyentuh hatiku dengan hidayah. Yang keluar dari lisanku hanyalah ahad, ahad, ahad. Itulah kebahagiaan. Susah dalam pandangan mata manusia, tapi Allah gantikan kesusahan itu dengan kenikmatan. Tapi dasar mungkinnya kebanyakan orang masih ngengkel lagi. Wah itu kan sahabat apa dan sebagainya. Muani memang juga ya tahu. Dari kalangan perempuan Allah. Yang kemudian Aisyah radhiyallahu taala sendiri merasa cemburu. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah didampingi oleh seorang wanita pemalu. Wanita tua yang pemalu, yang tak pernah menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Rasul. Hanya bisa membungkam tetapi tak mau melihat susah di wajahnya Rasul. Ketika Rasul terlihat termenung, ketika Rasul terlihat susah, maka Khadijah dia kemudian berusaha untuk kemudian memelukkan semua keperluan Rasul untuk agama. Karena kesusahannya Rasul ini adalah kesusahan dalam agama. Kembali lagi diingatkan, kesusahan yang telah berganti dengan kenikmatan. Apa yang terjadi? Masya Allah, Khadijah, boleh kita buka kitab sirah yang lain tentang perjalanan hidupnya Khadijah. Siapa itu Khadijah? Khadijah adalah generasi kelima, pewaris tunggal daripada harta kekayaan yang ada di tanah Mekah saat itu. 2/3 tanah yang ada di Mekah itu adalah miliknya Khadijah, seorang diri. Bayangkan, 2/3 tanah itu sudah menjadi milik dia. Tapi apa yang terjadi yang mulia? Ternyata Masya Allah, tanahnya Khadijah, hartanya Khadijah, keindahan hidupnya Khadijah sudah digantikan kemudian. Dikorbankan untuk agama, diberikan untuk perjuangan atas agama, sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika beliau meninggal dunia, ketika beliau akan meninggal dunia, maka tak punya lagi harta, tak punya lagi bahkan kain kafan dia tidak punya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba Pak kita bayangkan. Kalau kita pergi haji di Jeddah dan sebagainya, berapa luas itu tanah Jeddah? Berapa luas tanah Jeddah? Tanah Jeddah itu Pak lebih luas daripada negara Singapura. Tanah Jeddah yang ada saat itu bahkan belum diekspansi pada saat itu. Masya Allah, tanah Jeddah yang begitu luas Pak adalah miliknya Khadijah. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang saudagar kaya dengan segala kemewahan, dengan segala keutamaannya, telah mengorbankannya untuk agama. Bahkan ketika dia rasakan sakaratul maut, tidak punya apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Khadijah sebagai wanita pemalu. Inilah juga pentingnya kita didampingi oleh anak kita yang tersayang ketika kita sakaratul maut. Maka Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala, dia hadir ketika Khadijah sakarat, dia hadir ketika Rasulullah sakarat. Maka kalau kita mau mendalami bagaimana sakaratul mautnya Khadijah, sakaratul mautnya Rasulullah, itu diceritakan, diriwayatkan oleh bagaimana kisah yang dinukilkan oleh Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala. Maka saat itu Khadijah kelihatan matanya sudah mulai redup.
kelihatan bibirnya sudah mulai kaku. Tapi kemudian Fatimah, dia paham betul apa yang ada di dalam hati, kehendak, hajat daripada ibunda tercinta Khadijah. Saat itu Fatimah masih dalam keadaan belia. Maka Masya Allah, Allah fahamkan dalam dirinya Fatimah bagaimana pentingnya kemudian harus di antara Khadijah yang sedang sekarat, wajahnya Fatimah menjadi penghalang sehingga Khadijah tidak bisa bertatapan langsung dengan Rasulullah. Khadijah tidak bertatapan langsung dengan Rasulullah, maka Fatimah pada saat itu mendekatkan wajahnya di wajahnya Khadijah. Ternyata ada satu pesan yang mau disampaikan. Kurang lebih seperti ini Khadijah sampaikan. Sekiranya kemudian kematian akan datang dalam diriku, engkau telah tahu keadaan kita. Maka Masya Allah, Fatimah menjelaskan, jangankan saya, semua orang-orang Quraisy tahu keadaan ibunda. Maka Khadijah beritahu, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kita tidak lagi punya apa-apa. Bahkan diberitahu kepada Fatimah, kau lihat sendiri keadaan kita. Satu lembar kafan pun aku tak punya, kata Khadijah. Maka Khadijah beritahu kepada Fatimah, kalau saya meninggal dunia nanti, tolong sampaikan kepada Rasul agar supaya sorban yang sering dia gunakan untuk tahajud, untuk qiyamul lail, yang begitu akrab dengan beliau, tolong sekiranya Rasul sudi untuk kemudian menjadikan sorban itu sebagai kafan bagi saya, untuk membungkus tubuh saya. Sebenarnya mudah bagi Khadijah sebagai seorang istri yang telah mengorbankan segalanya, minta langsung kepada Rasul, mudah. Tapi wanita hebat, wanita tegar, wanita pemalu, wanita yang menjaga dirinya pun juga. Dia hanya titip pesan kepada putri, kalau Rasul berkenan, tolong sorban yang selalu digunakan untuk tahajud dijadikan sebagai kain kafan saya untuk kemudian membungkus jasad saya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Masya Allah, inilah salah satu faktor yang menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Rasul ketika diperintahkan untuk hijrah. Bukan karena Mekah itu adalah tanah kelahirannya, bukan karena Mekah itu adalah tanah moyangnya, bukan karena di situ ada Baitullah yang menjadikan Rasul ada yang mengganjal gemuruh pada saat dia diperintahkan untuk hijrah. Ukhruju fi sabilillah. Ternyata terjawab setelah Futuh Makkah. 6 tahun kemudian pada saat Rasul telah meninggalkan Mekah, diboikot tak boleh kembali ke Mekah, baru terjawab apa itu yang telah mengganjal hatinya Rasul. Gemuruh yang ada di dalam Rasul baru terjawab setelah dia kembali dalam Futuh Makkah. Namun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak konsentrasi kita, ya, ada feedback sebagai seorang wajib, kita cancel saja dulu. Semoga kita bisa tuntaskan, akan lebih baik lagi kalau kita bisa duduk sama-sama Pak. Ya, Bapak tidak terlalu jauh, pulang kita ke rumah, selesai makan dan sebagainya, ambil alas tidur, kami mau rame-rame di masjid. Sifat ceritakan, mumpung kami ada di sini Pak. Ya kan, kalau di rumah kan sama nih Pak, tidur di rumah, tidur di masjid sini. Tetapi insya Allah nanti di akhirat Pak, si jaka itu begitu biasa kan oleh jemaah membumi masih dan ceritanya sampai di pintu surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita untuk kemudian bisa memilih kita hadir sama-sama di masjid kita Pak. Di sini saya yakin banyak yang akan kita cerita, atau mungkin kita mau berbicara sama-sama tentang prosesi tahapan mulai orang sakit sampai kepada pemakaman. Karena kalau waktu di Masjid Polres Pak, kami dibuat itu Pak dengan formal, ya, dibuat disebar undangan ke masjid-masjid. Cuma sekarang ini kami masih menunggu instruksi, ya, daripada Amir Sob yang dihubungkan dengan Pak Kapolres, karena beliau masih berada di Makassar. Semoga masjid kita ini bisa dipilih nanti Pak sebagai masjid sentral untuk kemudian mengundang
pegawai sarah, takmir masjid dan sebagainya hadir sama-sama di sini untuk kita bisa praktek pelatihan pengurusan jenazah mulai daripada sakit sakaratul maut sampai wafat. Alhamdulillah, kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Wala takunanna minal mumtarin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.